Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, saya ingin share hari ini tentang apa yang berapa banyak saudara yang berapa hari ini sudah sabatikal, diminta untuk melakukan sabatikal. Ya, sesungguhnya ketika saya dengar satu perintah gitu ya, kita harus ambil sabatikal gitu, 6 jam. Sesungguhnya yang itu sebenarnya sedikit sekali. Tapi sesungguhnya yang muncul di hati saya itu adalah, aduh kapan lagi ini lagi sibuk-sibuknya begitu. Kalau saya ini Senin sampai Jumat itu ada kerjaan sekuler, saudara. Dan hari-hari ini lagi pening-peningnya, lagi full loadnya karena beberapa teman setim itu lagi sakit, saudara ya. Dan itu pekerjaan yang sakit itu akan ketiban kepada yang sehat, udah pasti begitu di kerjaan, saudara. Dan Sabtu itu adalah seharian di Mahanaim, Minggu saya seharian lagi di Hananeel, malam biasanya saya pakai untuk kerjaan, nyelesain kerjaan, saya pakai buat di tengah-tengah itu semua, saya pakai buat ngelayani jemaat. Dan jujur saudara, yang muncul di hati saya itu ada sebuah reluctance, aduh kapan sih ini lagi sibuk-sibuknya begitu. Ini lagi sibuk-sibuknya. Tapi kemudian saya mengambil satu sabatikal baru hari Sabtu kemarin, saudara. Dan izinkan saya share apa yang saya dapat. Hari itu ketika saya sabatikal, saya tanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok perlu sabatikal? Dan saya berpikir saya sudah ngelakuin banyak hal buat Tuhan. Ya hari Minggu itu full day dedicated buat Tuhan. Saya pikir demikian. Tapi kemudian Tuhan kasih saya sebuah ayat. Keluaran 31, mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah, Keluaran 31 ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Jehovah Makades. Saya ulangi ya, tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Kamu harus maintain hari-hari sabat gitu ya. Sebab itu adalah sebuah peringatan, sebuah moment to remember, sebuah perjanjian, sebuah waktu yang sudah sign gitu. Sebuah appointment, janjian waktu, sebuah date gitu, antara aku dengan kamu in private. Nggak ada kerjaan, nggak ada pelayanan, nggak ada Hananeel, nggak ada pekerjaan IT saya, nggak ada anak-anak saya, nggak ada istri saya, nggak ada Netflix, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, hanya you and me. Tuhan itu set a date gitu, sebuah sign a date, sebuah jadwal dengan kita. Dan Tuhan bilang jangan lupa ya, ini appointed time antara aku dengan kamu. Aku tungguin ya. Bayangin kalau Anda gak hadir, kebangetan. Dan sehingga kamu ini, itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Dari generasi ke generasi, setiap kita dari saya sampai anak saya itu perlu. Maka saya berapa hari yang lalu itu saya bersyukur banget saya punya istri yang mengingatkan saya terus. Kamu kapan sabatikal? Kamu kapan sabatikal? Dan sejujurnya ketika saya diingetin hati saya itu terusik. Kamu gak tahu sih, gue lagi repot-repotnya gitu. Dan mulai muncul segala macam gerutuan dan omel, kamu enak kerja di Mahanaim, lu tinggal cuti sama Pak Luki. Kamu bisa bayangin kalau aku ngomong sama bosku, Pak saya izin 6 jam hari ini ya, nggak online tim saya. Ngapain? Sabatikal. Opo iku gitu. Dan tapi saya bersyukur saya punya istri yang mengingatkan saya terus, kamu kapan sabatikal? Gitu. Dan dia siapin saya makan loh saudara, ketika saya sabatikal saudara. Soalnya saya gak bisa turun saudara. Luar biasa saudara. Dan
Alkitab ngomong begini, supaya kamu tahu, aku Jehovah Makades. Ini nama yang baru, saudara. Nama yang keren, saudara. Gak ada tadi di panji-panji yang tadi, saudara. Ya, Jehovah Makades. Aku Tuhan, bukan yang bahasa kita mengatakan menguduskan. Tapi bahasa aslinya itu, bahasa Inggrisnya itu sanctify. Sanctify, saudara. Apa itu sanctify? Kemarin malam saya dapat pencerahan tentang itu dari nonton Netflix, saudara. Saya belajar dari para pemimpin tempat ini ya. Nonton dengan Tuhan. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari yang sanctified bagimu. Bukan holy loh, sanctified. Siapa yang melanggar, sanctified itu keramat, saudara, kira-kira gitu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari yang kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan, kekeramatan hari Sabat itu, pasti dia dihukum mati. Sebab tiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, saya garis bawain di situ, orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah dia dihukum mati. Saya garis bawahi melakukan pekerjaan, saudara. Di hari Sabat, kita sering mikir hari Sabat itu hari Minggu. Saya pikir itu hari Sabat, waktunya saya total. Sabat itu saya pikir pokoknya total buat Tuhan begitu. Tapi kemudian ketika saya sabatikal, Tuhan menerangin begini. Kamu itu kalau enggak sabatikal, kamu mati. Dimulai dengan sangat keras. Saudara. Tuhan terang-terangan ngomong, Tuhan kenapa sih kok aku harus sabatikal? Dan Tuhan ngomong gini, kamu itu kalau enggak sabatikal, kamu mati. Ini ayatnya. Diulang 2 kali. Siapa yang tidak mengakukan itu, hukumannya mati. Kalau kamu nggak ngelakukan itu, kamu mati. Ruginya bukan di aku, ruginya di kamu. Tuhan bilang begitu. Terus Tuhan nerangin begini. Kamu kan ngeluh ya, Senin sampai Jumat kerja. Antara kerjaan sekuler, kerjaan pelayanan itu juga jadi ternyata sudah menjadi pekerjaan buat saya. Loh Tuhan, aku baca Alkitab loh Tuhan. Aku punya saat teduh, aku punya jam doa. Dan tiba-tiba Tuhan itu taruh di hati saya simple things. Tuhan ingetin saya hari-hari di mana ketika saya mulai baca Alkitab. Tuhan ingetin ketika saya kecil, belasan tahun saya itu nggak punya uang buat baca buku rohani. Maka saya akan pergi ke toko buku Immanuel. Itu sabatikal saya, saudara. Saya nongkrong di sana, saya mencuri baca tanpa bayar. Hampir tiap minggu saya lakuin. Saya belajar. Dan saya baca Alkitab, saya berkata, Tuhan, ngomong, kasih aku rema, aku pengen kenal Engkau, aku pengen ngerti Engkau. Kasih aku sepatah kata yang meaningful. Dan setiap kali saya nemu itu mutiara-mutiara di Alkitab, ayat-ayat yang wow, rasanya lompat keluar, itu rasanya excited sekali, hidup banget, alive. Terus Tuhan itu tunjukin gitu, coba kamu cara membaca Alkitab hari ini gimana? Maka saya akan memulai dengan doanya biasanya begini, Tuhan, aku mau nyiapin khotbah, kasih aku firman. Beda, saudara. Itu kerjaan kok buat saya. Dan begini, bahkan ketika kamu baca Alkitabmu, itu pekerjaan. Bukan untuk ngerti hatiku apa, kerinduanku apa, mauku apa. Enggak kok. Kadang-kadang doanya kadang-kadang kalau kita pengkhotbah nyiapin khotbah dan mampet itu kan agak frustrasi. Terus Google. Ngeri ya. Dan hanya ancam saya doanya rada gertak Tuhan. Tuhan, demi kasih-Mu buat jemaat-Mu besok ini, kasih makan mereka Tuhan. Bicara Tuhan, kasih aku firman, kasih aku rema, demi jemaat-Mu besok.
Dan Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang lembut kok. Ya tetap dikasih kok. Tapi Tuhan sodorin hidup saya gini loh. Buat kamu, ini sudah jadi moment of works kok. Kerjaan. Ya, kalau minggu itu kan buat saya kerjaan. Ngelayani jemaat. Jemaat mungkin datang ya. Dari segudang persoalan mereka, segudang pekerjaan mereka selama weekdays, mereka datang ke gereja, mereka ketemu Tuhan, mereka disegarkan. Tapi buat yang di depan, seringkali terjebak itu jadi job, jadi another task. Kerjaan yang lain kok sebenarnya. Dan Tuhan ngomong gini, kalau kamu nggak quit from that, kalau kamu nggak take break dan istirahat dan sabatikal, loh, hari Minggu anak-anak lo jadi kerjaan kok buat kamu. Hukumannya mati loh, mati. Dan kamu perlu take a break, kamu perlu diantara semua yang lain. Mungkin kamu yang paling perlu sabatikal, karena kamu sudah drain. Gitu. Dan saya mulai mengambil sabatikal hari Sabtu kemarin, saudara ya. Dan ayatnya berkata gini, aku Tuhan yang sanctify you. Kalau saudara membaca di Alkitab, Tuhan Yesus itu pernah ngomong gini, hari Sabat itu dibuat untuk kamu. Bukan kamu itu untuk hari Sabat. Tuhan bilang gini, hari Sabat itu dibuat untuk manusia. Ditetapkan buat manusia yang butuh kamu. Bukan Tuhan itu mau begini loh, kamu kan udah repot kerja ya, aku minta sehari lah. Saking desperate-nya Tuhan bilang, aku minta 6 jam lah. Habis itu semakin desperate, tidak bisakah 1 jam aja? Kayaknya Tuhan yang butuh. Tuhan tuh ngomong gini, yang butuh kamu. Yang butuh itu kamu. Dan semalam saya nonton sebuah film yang menarik, saudara ya. Ternyata nonton Netflix 6 jam itu lebih menyenangkan. Ampuni saya Tuhan. Film serian itu kan saudara kalau nonton drakor kan gak bisa berhenti ya. 6 jam tuh flash, terbang gitu aja. Tapi suruh doa dengan Tuhan. Sanctify itu artinya katanya memisahkan. Dipisahkan dari gadget, dipisahkan dari YouTube, dipisahkan dari Instagram, sejenak dengan Tuhan. Oh ternyata gak sedangkal itu artinya. Semalam saya nonton satu film tentang dokter bedah. Ada satu dokter bedah yang sombong, belagu banget menurut saya. Tapi memang pinter banget. Ini film Jepang serian, saudara. Bukan Korea. Dan dokter ini ngomong gini, aku gak pernah gagal operasi. Aku gak pernah gagal. Dia sampai rumah sakitnya itu komplain terus dengan dia, kamu gak boleh janjiin seperti itu ke pasien. Kenapa? Aku gak pernah gagal, aku gak bakal gagal kok, aku tahu. Begitu. Aku tahu problemnya di mana. Begitu. Suatu hari ada seorang pasien datang, dia ini blogger makanan. Kerjaannya jadi review makanan. Gitu. Nah, dia punya problem, tidak bisa merasakan apa-apa. Bukan COVID, bukan. Tapi dia punya problem, nggak bisa ngerasain apa-apa. Tiba-tiba setahun belakangan dia nggak mulai indera pengecapnya tuh mulai hilang. Ternyata ada tumor di salah satu di dekat saraf perasanya dia begitu. Dan dokter yang lain mengobati dia dengan cara, oh mungkin kamu COVID, kasih obat COVID mungkin ya. Tapi dokter bedah ini tahu ketika dia lihat MRI-nya dia tahu, oh problemnya tuh di sini loh. Kecil nyelepit, ada benjolan sedikit ngeblok gitu. Dan aku nggak pernah gagal. Kasih aku sekian jam, tak beresin kamu. Setelah ini kamu jadi reviewer handal lagi. Dan dia kerjain. Dan sanctify itu kayak gitu. Mengoperasi, mengambil akar permasalahannya, memisahkan dari hidupmu, and selesai. Nah, suatu hari dokter ini hari Minggu dapat call, emergency gitu. Dan pasiennya sudah muntah darah, gitu. Keluarganya ditelepon nggak bisa, karena kalau operasi itu harus tanda tangan. Dan dokternya bilang begini,
udahlah kita kerjain tanpa tanda tangan. Hari Minggu, pas hari Sabat, hari Minggu. Katanya enggak boleh kerja kan, dia kerja. Dan dia berkata gini, kita operasi. Loh, kita harus tanda tangan, keluarganya enggak bisa dihubungin. Enggak usah. Tanda tangan itu kan kalau jaga-jaga kalau gagal. Aku enggak pernah gagal, sombong sekali saudara. Dan dia operasi. Berhasil saudara. Dan setiap kali dia ngoperasi itu dia tahu detail. Kadang dia harus sambung dulu sarafnya yang dioperasi dada tapi disambungin dari paha segala macam, saya nggak ngerti lah itu. Dokter Lia mungkin ngerti. Tapi hebat sekali saudara. Dokter handal yang nggak pernah fail, yang bisa ngeluarin tumor dan kanker dari manapun. Dan Sanctify itu kayak gitu. Kadang saya kerja IT, pernah satu kali di customer kami, itu server tiba-tiba nggak jelas, setiap 1 hari, 2 hari, kadang 3 hari nggak pernah jelas, mati sendiri. Mati sendiri saudara. Itu bukan area saya, tapi ada orang lain yang ngerjain dan mereka berkata, aku nggak tahu masalahnya apa, kayaknya ini deh, di start lagi, besoknya mati. Terus di start lagi, kayaknya ini deh, udah kita delete ini, dinyalain lagi, besok mati. Sampai tiba-tiba udah frustrate customernya karena 2 minggu lebih dari 10 kali mati. Servernya down gitu. Tiba-tiba datang orang yang sangat expert, dia baca lognya semua. Oh, gara-gara ini gitu. Ternyata ada satu programnya itu harusnya antivirus. Harusnya antivirus saudara ya. Gak semua antivirus baik saudara. Gak semua. Ini ada antivirus saudara, baru dipasang, ada bugnya. Bug itu ada salah program, ngakibatin servernya random mati. Hanya sampai antivirusnya di take out. Aman nyala, ternyata antivirus itu gak semuanya baik. Ya, yang mengerti-mengertilah. Ya, dan Sanctify itu begitu. Sampai yang jelek itu di take out dari hidupmu, mungkin itu something small, tapi itu nyebar kayak kanker dan ngeracunin hidupmu kayak kanker gitu. Sampai itu di take out dari hidupmu, maka kamu hidup. Seperti dokter itu ngatain gini, ini gak bisa harus sekarang, harus hari ini, hari Minggu ini. Kalau enggak dia besok sudah mati. Kita harus take out cancer itu. Tanpa tanda tangan, gak usah, aku gak pernah gagal. Dan ketika saya sabatikal, Tuhan ngomong gini sama saya, do it now atau kamu mati. Karena kamu sudah terlalu terjebak pelayanan jadi kerjaan kok. Kan Alkitab berkata kalau kamu kerja di hari Sabat, you died. Gitu saudara. Dan Tuhan itu Tuhan yang sangat cinta dan pengen kita hidup saudara. Itu cancer bisa apapun dalam hidupmu dan itu harus di take out saudara. Dia dokter handal yang bisa take out itu, pastinya dia minta sehari saudara. Tapi tenang, aku ahli ya, give me 6 hours. Bahkan 1 jam dia bisa take out cancermu. Ada sesuatu, Sanctify itu ada sesuatu yang harus dikorek, dicabut, dipisahkan. Kadang itu sangat dalam sampai kita tidak tahu. Seperti pasien itu, dia cuma taunya aku gak bisa ngerasain. Ternyata ada satu cancer yang tumor yang sangat dalam, tumornya jinak, gak nyebar kemana-mana. Tapi kalau itu gak di take out, ya gak bisa ngerasain. Udah. Dalam hidup saya sering cerita inilah, sering dibuka ini saudara. Dalam hidup saya nggak bisa dipungkirin, saya mendambakan family. Wih keren saudara, indah saudara. Apa salahnya dengan family? Tapi Tuhan tuh ngomong begini. Kalau saudara pernah baca Alkitab, Tuhan ngomong, ada ayat yang ngomong begini. Barang siapa nggak bisa meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, laki-laki dan perempuan. Nggak ada suami di situ, saudara. Nggak tahu kenapa saudara ya. Karena Tuhan itu suami dan Tuhan mau istri nggak boleh meninggalkan suaminya. Itu juga saudara, nggak boleh, pokoknya harus mesti kamu tahu sendiri lah tidak boleh begitu kan ya. Nah Tuhan itu suami.
Lakukan seperti pada suamimu yang kelihatan seperti untuk Tuhan gitu. Kok jadi kemana-mana saudara. Tapi gini, saudara. Tapi ada satu pesan yang buat saya ngerema begini. Barang siapa nggak bisa disanctify, dipisahkan dari ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki dan perempuan, dia nggak bisa bagiku. Ini bukan sebuah ayat yang mungkin berlaku buat semua orang. Itu mungkin hanya ayat buat orang-orang yang Tuhan mau you for me. Gitu. Karena ada posesif banget itu bagiku. Gitu. Nah, saya tuh cinta banget dengan mama saya. Ada historinya lah. Tapi saya tuh cinta banget sama mama saya. Ada sebuah dream, ada sebuah di hati saya yang begini. Kelihatannya keren, kelihatannya baik, tapi nggak tepat, nggak bagus, nggak benar gitu. Yang gini, jadi aku dalam hidupku, aku mau membahagiakan mamaku. Gitu. Dan itu sebenarnya kelihatannya baik. Tapi itu seperti terah dalam hidup Abraham. Yang sampai bukan kemudian Tuhan tuh mau kita tidak berbakti kepada orang tua. Sampai hari ini saya mencintai, setahun saya bisa pulang sekali, 2 kali, 3 kali, saudara. Tapi sampai kata meninggalkan itu sebenarnya gini. Apa yang kamu pandang baik, ideal tentang ibumu, ayahmu, istrimu, anakmu, until you can let it go for me, maka kamu baru layak untuk jadi bagiku. Itu sanctify. Until you can let it go, baru kamu itu layak bagiku. Dan saya nggak tahu, itu mungkin memang ada orang-orang tertentu yang saya mengakui saya sangat itu kayak seperti tumor jinak. Karena itu bukan ganas, nggak rasanya jahat banget. Tapi itu seperti tumor jinak dalam hidup saya. Yang kalau saya nggak let it go, one day saya akan mati karena itu. Panggilan saya akan mati karena itu. Destiny saya akan mati karena itu. Agak berat ya, karena ini memang gak berlaku buat semua orang sih. Nah, dan sampai saya izinkan Tuhan itu, izinkan aku sanctify you. Ini tumor jinak yang harus aku keluarkan dari hidupmu, maka baru kamu bisa alive. Saya itu punya dream, deepest desire saya itu punya istri, punya saudara. Buat saya Melinda itu pasangan yang pewaris janji dan kasih karunia top lah. Iya, pasangan kerja. Di gereja, banyak pekerjaan gereja sebenarnya yang kalau nggak ada dia, ibu gembala ini tercinta, itu berantakan saudara. Ya. Tapi yang saya deepest desire di sini tuh housewife. Saudara. Tadi saya cerita ketika saya sabbatical disiapin makan. Itu atekmu kemarin loh, Ci. Disiapin, taruh depan, disajikan di piring, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tawa dia. Tapi deepest desire tuh housewife, saudara. Tuhan itu menjadikan suami istri untuk mengerjakan yang 1.000 jadi 10.000. Untuk multiply dan untuk menguasai bumi dan untuk menerima upah yang lebih besar. Dan itu deepest desire yang sepertinya baik, tapi tumor jinak. Tumor jinak, beneran saudara. Ini kebangetan saya. Saya tuh lihat dia sabbatical, mau sabbatical mandi.
dandan, wangi saudara. Saya terusik loh saudara. Tumor jinak ini mengusik saya saudara. Saya terusik loh saudara. Serius saudara. Anda tahu ada pasien jam 5 pagi. Itu zaman-zaman nemuin anaknya Stanley loh. Janjian jam 3 pagi saudara. Jam 2 dandan saudara. Saya terusik saudara. Terusik saudara. Ini operasi yang mungkin cukup panjang lah. Ya, cukup panjang karena bertahun-tahun saya harus berjuang dengan itu. Tapi saya tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saya. Until I can let it go. Maka saya ini akan didapati layak hanya dan hanya bagi Tuhan. Until I can let it go. Saya berdoa Anda nangkep. Kadang-kadang dia harus sanctify, bukan yang ekstrim lah ya. Tapi ada tumor jinak, jinak. Yang until kau izinkan pisau bedanya motong dan misahkan itu dari hidupmu, engkau baru bisa hidup. Engkau baru bisa hidup. Istri saya tuh ngomong kemarin sampaikan di Hananel seperti ini. Matinya itu gak mesti mati diet kena COVID gitu, bukan. Udah. Tapi ketika kita itu dalam pelayanan, dalam kerjaan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, itu udah kayak robot. Lu nyiapin khotbah itu buat sebagian dari kita itu ngoceh di depan ini loncer kok. Gitu. Semalam tuh nonton Netflix ya tetap bisa khotbah saya kok. Gitu. Dan lucu toh. Gitu. Tapi itu loh, kalau ketika nggak ada hidup di sini, nggak ada, itu udah kayak robot, udah kayak mesin, ministry mesin, nggak ada hidup di dalamnya. Kenapa? Ini loh, ketika engkau nggak sanctify, gak ngeramatin hari Sabat, saudara. Cepat atau lambat, gak ada kehidupan lagi di pelayananmu, di pekerjaanku. Gak ada. Sampai kita berurusan Tuhan, aku punya appointment bedah dengan engkau, operasi bedah, dan please take out this from me. Ngomong sesuatu, dan dia dokter yang gak pernah gagal. Dia dokter yang gak pernah gagal. Oh, sakit loh, dioperasi itu pasti sakit. Dioperasi itu pasti sakit. Kalau Tuhan itu sampai, menurutku kok jarang-jarang sekali ya Tuhan tuh lewat pemimpin ngomong sabatikal gitu. Kok jarang, rare saudara. Dan kalau sampai turun perintah seperti itu menurut saya urgent. Beberapa orang sudah kalau tidak mungkin seperti saya lah. Yang kalau kita nggak lakukan minggu ini, you died. Jadi saya encourage setiap kita ambil, saudara. Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik, lembut banget, saudara. Salah satu deepest desire saya yang lain itu tidur, saudara. Simple banget, saudara. Tidur, saudara. Saya tuh suka tidur di ranjang, ASEAN, Netflix. Dan buat saya kalau puji Tuhan, puji syukur Tuhan, haleluya, kalau Sabtu itu bisa kelar earlier, saudara. Maka saya punya mungkin 2-3 jam tidur siang. Luxury itu buat saya. Heaven. Dan tiba-tiba kayaknya udah gak ada waktu yang lain, saya harus sabatikal hari ini, saya bikin 2 cangkir kopi. Dan Tuhan, aku sebenarnya ngantuk. Tuhan tuh murah hati. Tuhan tuh bilang jadi gini, kamu bikin aja playlist ya, lagu-lagu yang kamu sukai, nyalain, kamu rebahan dulu, tidur bentar gak apa-apa. Counted kok, dalam 6 jam counted kata Tuhan. Tuhan itu murah hati dan Tuhan itu lembut sekali. Kamu tiduran aja, gua operasi lo. Sesungguhnya saya putar playlist saya mulai dari lagu pertama, saya langsung nangis.
Dia langsung jamah dan bicara sangat banyak. Gak tidur siang jadinya saudara ya. Wah lumayan nih, 6 jam Tuhan bolehin saya tidur sejam. Lumayan lah, lumayan. Tapi dia lakukan yang sangat ajaib. Saudara. Yang belum ngambil sabbatical saya sungguh encourage. Take a break. Saudara. Kadang-kadang kita nggak nyadari kita sudah jadi apa ya, robot dan ministry mesin yang sampai nggak ada kehidupan ngalir di dalamnya. Dan sebenarnya yang kalau kita nggak izinkan dia ngoperasi kita dan memisahkan dan mensanctify hidup kita, kita bentar lagi beneran mati, saudara. Yuk mari sembah Tuhan.